Oke, meski sampai saat ini nih manga One Piece itu sudah berjalan lebih dari 1000 chapter, namun asal-muasal buah iblis masih menjadi misteri terbesar di cerita One Piece ini sendiri. Entah itu pembaca lama ataupun para pembaca baru manga One Piece sendiri pasti memiliki pertanyaan dasar yang sama mengenai buah iblis, yaitu adalah asal-usul dari buah iblis itu sendiri. Dari manakah buah iblis itu berasal dan di mana tempat pertama kali buah iblis ini muncul? Dan apakah benar nih karena ini disebut sebagai buah maka ini berasal dari sebuah tanaman atau pohon yang sangat besar? Jika iya, maka di mana letak pohon dari buah iblis ini berada? Bahkan setelah 25 tahun sekalipun nih, tidak sedikit pun dibocorkan oleh Eiichiro Oda mengenai asal-usul dari buah iblis ini. Tapi secara halus sebenarnya sudah banyak sih memberikan clue-cluenya mengenai asal-usul dari buah iblis. Dan salah satunya itu berhubungan dengan kisah manusia pertama di bumi, Adam. Oke, gak usah berlama-lama lagi, kita breakdown ceritanya mulai dari sini. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas nih mengenai semua misteri tentang buah iblis akan terungkap dengan diperkenalkannya Dr. Vegapunk. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Disclaimer juga di sini karena cerita ini banyak teori dan asumsi, jadi bisa aja benar atau mungkin pula salah. Dan bagi kalian yang tidak suka akan spoiler bisa tutup video ini dan cari video kami yang lainnya, oke? Nah, sebenarnya nih teori mengenai asal-usul buah iblis ini sudah lama diperbincangkan sejak dahulu-dahulu. Namun saat ini sepertinya menjadi momen yang sangat pas kembali nih untuk membahas dan mengukat teori asal-usul dari buah iblis itu. Ya, dengan terungkapnya buah iblis milik Luffy, Bakasencho kita ternyata itu bertipe Mythical Zoan dengan model nikah di chapter 1043 kemarin, para pembaca manga One Piece kembali dibuat pusing oleh Oda Sensei. Bukan hanya karena diungkapkan buah iblis milik Luffy dan juga Sun God Nika di chapter 1043 lalu, buah iblis yang menjadi salah satu dari sistem kekuatan di One Piece ini ternyata nih bisa mengembangkan cerita One Piece menjadi jauh lebih menarik lagi. Ya, salah satunya adalah Awakening. Bisa dibilang nih buah iblis adalah salah satu yang memegang peranan terpenting dalam kisah One Piece itu sendiri. Padahal jika kita flashback ke chapter-chapter awal manga One Piece, tidak akan ada yang menyangka jika buah iblis yang menjadi salah satu sumber kekuatan di One Piece ini akan menjadi salah satu hal yang mengejutkan pula dan juga menyimpan begitu banyak misteri bersamanya. Boleh dijelaskan lebih detail lagi nih mengenai salah satu sumber kekuatan di universe One Piece sendiri alias buah iblis ini. Namun Oda malah kembali memberikan kita kejutan-kejutan tambahan seputar buah iblis. Mulai dari Marshal the Teeth alias Kurohige yang bisa memakan dan menggunakan dua buah iblis sekaligus, dan ada pula benda mati yang ternyata juga bisa memakan dan mendapatkan kekuatan dari buah iblis. Buah iblis ini kloningan seperti yang dimakan oleh Momonosuke yang lainnya, dan yang terbaru ini adalah Awakening dari buah iblis itu sendiri. Nah, mungkin salah satu yang mendasari kenapa Oda Sensei sampai saat ini masih belum menjelaskan lebih detail mengenai kekuatan buah iblisnya adalah karena sampai saat ini satu-satunya karakter kunci dan juga karakter yang tepat di serial One Piece untuk menjelaskan kebingungan kita mengenai buah iblis ini masih belum dimunculkan. Ya, karakter itu adalah Dr. Vegapunk. Sudah bukan rahasia lagi nih memang jika kemunculan dari Dr. Vegapunk ini nantinya akan berhubungan erat dengan yang namanya buah iblis. Asal-usul, cara kerja, dan juga mekanisme pasti juga akan serta-merta diungkapkan bersama dengan kemunculan Dr. Vegapunk nanti. Untuk saat ini mungkin dia satu-satunya orang yang sangat benar-benar mengetahui semua tentang buah iblis. Pasalnya kita tahu nih sejak era lama sebelum time skip bahkan Dr. Vegapunk ini sudah melakukan penelitiannya mengenai misteri dari buah iblis. Oke, sudah menjadi pengetahuan umum lah ya kalau Oda Sensei itu selalu mengambil cerita referensi One Piece itu ke berbagai legenda atau peristiwa di dunia nyata. Contohnya saja adalah 3 senjata kuno, Pluton, Poseidon, dan Uranus yang diambil dari kisah-kisah mitologi dunia nyata, yaitu para dewa-dewa yang ada di negeri Olympus Yunani. Nah, bisa dibilang pula nih sistem kekuatan dan konsep dari buah iblis ini juga terinspirasi dari kisah-kisah di dunia nyata yang tentunya sudah tidak asing lagi di telinga kita. Ya, tentunya kalian sudah pernah mendengar kisah mengenai manusia pertama dan alasannya diusir dari surga ya, Adam dan Hawa. Nah, bukan tidak mungkin kan jika konsep dari buah iblis ini terinspirasi dari kisah Adam dan Hawa, di mana pada saat itu telah terciptanya surga kala itu, tempat keduanya hidup damai selamanya, tempat nan indah mengalir sungai-sungai, dan saat itu adalah sangat-sangat menakjubkan. Nah, tetapi hanya ada satu aturan yang membatasi keduanya, yaitu Adam dan Hawa tidak boleh memakan buah dari sebuah pohon. Namun akibat hasutan dari iblis dalam wujud seekor ular lah kita sebutnya, Hawa tertipu karena ular itu mengatakan kalau siapapun yang memakan buah itu akan memperoleh pengetahuan yang sangat luas.
Nah, dalam dunia One Piece sendiri, pengetahuan itu bisa digambarkan sebagai berbagai kekuatan yang menakjubkan setelah seseorang memakan buah iblis itu sendiri. Hawa kemudian memakan buah itu, dan setelah itu dia juga memberikan kepada Adam. Kejadian itulah yang disebut sebagai kejahatan pertama yang dilakukan umat manusia. Akibat melanggar aturan tersebut, keduanya dihukum dengan cara diusir dari surga dan tidak akan bisa kembali lagi pada saat itu. Melalui asal-usul terciptanya manusia ini nih, Oda mungkin telah mengambil beberapa referensi seperti soal buah terlarang itu, atau disebut juga sebagai buah pengetahuan, fruit of knowledge. Dikatakan pula oleh sang ular bahwa pengetahuan bisa memberikan Hawa kekuatan berupa kebijaksanaan yang luar biasa, sama halnya seperti sesuatu yang didapat oleh seseorang jika mengkonsumsi buah iblis. Namun, buah iblis sendiri dalam One Piece memberikan kekuatan unik yang dibagi ke dalam 3 kategori: Zoan, Logia, dan juga Paramecia. Referensi lain yang Oda gunakan soal buah iblis ini adalah nama dari manusia pertama yang lahir, yaitu Adam. Nah, dalam One Piece sendiri terdapat pohon raksasa bernama Jewel Tree Adam atau pohon harta Adam yang memiliki kayu yang sangat kuat. Kapal perang bajak laut Goldie Roger dan juga Mugiwara Luffy dibuat dari kayu pohon Adam ini, Oro Jackson dan juga Thousand Sunny. Nah, kayu dari pohon Adam ini disebut-sebut sangatlah kuat dan tahan terhadap serangan apapun yang diterimanya. Namun tidak semua tukang kapal dapat membuat kapal dari kayu pohon Adam ini. Hanya tukang kapal yang benar-benar ahli dan memiliki pengetahuan tinggi sajalah yang bisa melakukannya. Franky juga pernah menjelaskan sejarah dari pohon Adam itu sendiri. Dahulu kala terdapat sebuah pertempuran tanpa akhir yang terjadi di sebuah pulau. Banyak orang kehilangan nyawa, lalu akibatnya pulau itu hancur akibat serangan-serangan dahsyat yang terjadi dan ditinggalkan saat itu. Namun beberapa orang kembali untuk membangun negara di pulau itu yang berada di dekat pohon raksasa. Uniknya, pohon raksasa itulah satu-satunya yang tetap utuh usai peperangan besar itu terjadi. Dan pohon tersebut yang kini dinamakan sebagai pohon Adam. Nah, bukan hanya Adam nih, nama Hawa juga pernah disebut oleh serial One Piece sendiri, tetapnya di dalam chapter 612, di mana pada saat itu Raja Neptune mengatakan kepada Luffy dan kawan-kawan mengenai alasan kenapa pulau manusia ikan berada di kedalaman laut masih bisa memiliki cahaya. Nah, saat itu Raja Neptune mengatakan jika itu semua adalah berkat akar dari pohon sinar matahari Hawa. Yang mana berdasarkan penjelasan Neptune sendiri nih, pohon ini bisa membawa cahaya ke bagian terdalam lautan sehingga manusia-manusia ikan tetap bisa mendapatkan pasokan cahaya yang sangat cukup. Bahkan berkat cahaya yang dihasilkan dari pohon ini, para penduduk pulau manusia ikan juga bisa mengetahui waktu malam dan juga waktu siang. Dan selanjutnya nih, Usopp pun juga pernah mengatakan bahwa terdapat hubungan antara Hawa dan juga pohon Adam. Nah, dalam dunia nyata nih, usai memakan buah iblis dari sebuah pohon, Adam dan Hawa itu diusir dari surga. Dan itu mirip sekali dengan bajak laut yang jika memakan buah iblis, mereka secara tidak langsung tidak akan diterima alias diusir dari lautan. Karena seperti yang diketahui nih, orang yang sudah memakan buah iblis ini tidak akan bisa berenang di lautan, yang mana bagi seorang bajak laut kemampuan berenang dan lautan sudah bagaikan surga untuk mereka. Karena tanpa lautan mereka tidak akan bisa berlayar, dan tanpa keahlian berenang sudah tentu mereka akan mati tenggelam ditelan oleh laut itu sendiri. Nah, jika Oda memang mengambil referensi untuk konsep buah iblis ini dari kisah Adam dan Hawa, maka ada satu pertanyaan yang tersisa dari banyak pertanyaan mengenai buah iblis ini. Itu adalah di mana letak dari pohon terlarang itu berada. Dan pasalnya sejauh ini manga One Piece ini berjalan masih belum ada tanda tanya atau clue nih yang bisa digunakan untuk mencari letak keberadaan dari pohon terlarang alias pohon dari buah iblis ini. Namun ada satu kemungkinan yang cukup masuk akal mengenai pohon terlarang itu. Jika kalian masih ingat, di Ohara nih terdapat sebuah pohon besar yang sudah berusia ratusan tahun yang disebut sebagai pohon pengetahuan atau Tree of Knowledge, yang bisa merujuk pada buah pengetahuan yang dimakan oleh Adam dan Hawa. Warga di sana bahkan disebut sebagai iblis karena mencari tahu dan meneliti sejarah mengenai poneglyph. Sehingga ada kemungkinan besar nih bahwa buah iblis ini memang pertama kali dibuat oleh pohon pengetahuan yang ada di Ohara atau pohon-pohon legendaris lainnya seperti pohon Hawa atau Adam. Atau memang sepertinya kita harus menunggu dari Dr. Vegapunk masuk ke alur cerita One Piece sendiri dulu agar semua teka-teki mengenai buah iblis dan juga konsep pengetahuan dan kekuatan bisa terjawab. Namun saat itu dan kita tahu sekarang nih, kemunculan dari Dr. Vegapunk tentu bukan hanya untuk menjelaskan fenomena mengenai buah iblis saja. Kemungkinan dia juga akan serta memperkenalkan pasukan ataupun senjata baru ciptaannya guna menggantikan posisi Shichibukai seperti yang kita tahu. Dan kita tahu saat ini Shichibukai pun juga dibubarkan. Dan harus ada satu catatan lagi nih, jika Dr. Vegapunk itu keluar, dia harus menjelaskan mengenai konsep dan para pasukan dari Bartolomeu Kuma. Gimana menurut kalian guys? Oh ya, by the way nih, untuk kalian yang lagi nyari kaos bertemakan anime dan gak mau dikatakan oleh seorang wibu, bisa cek nih brand Asian Pop Culture kita di RTV Industries. Kalian akan tetap bisa tampil kece dengan kaos bertemakan anime dan juga desain-desain culture yang kekinian.
Nah, di chapter pertama ini ada dua desain pertemakan Boruto yang kece abis nih dari DRTV. Yang pertama adalah Kawaki Oni Dragon dengan Kawaki sebagai tokoh utama dan culture-nya, dan yang kedua adalah Mitsuki Hebi dan Mitsuki sebagai tokoh utama serta perpaduan dari culture-nya sendiri. Dan next di chapter kedua nih, DRTV itu sudah menyiapkan berbagai desain yang bertemakan One Piece dalam perpaduan culture Jepang tentunya. Nah, buat kalian yang penasaran nih, langsung aja klik link di deskripsi video ini, mumpung masih banyak diskon untuk pembelian lewat Shopee ataupun Tokopedia-nya. Oke? So, itu tadi breakdown kita mengenai semua misteri tentang buah iblis akan terungkap dengan diperkenalkannya Dr. Vegapunk. Jangan lupa kasih di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DRTV and we'll be come back.